Oke, video ini saya akan membahas soal gerak parabola. Ini adalah materi untuk fisika kelas 10. Di sini sudah ada 4 soal. Ya, kita akan bahas mulai dari soal satu ya. Saya tempel soalnya di bawah. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat untuk soal nomor satu. Oke, sebuah bola ditendang dari atas tanah dengan kecepatan awal. Data awalnya V0-nya adalah 60 meter per detik, berbentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Dan ditanya yang A, tinggi maksimum yang dicapai bola, dan pada detik keberapa bola mencapai tinggi maksimum. Oke, kita langsung jawab. Dan untuk yang A, ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai bola ya. Sebelum kita jawab satu persatu pertanyaan dari A, B, C, D, saya akan cari dulu VOX-nya, yaitu V0 cos theta. V0-nya adalah 60 kali cos 37, sama dengan, saya langsung kalkulatorkan, 60 kali cos 37 itu adalah 48 meter per detik. Itu V0X-nya. Kecepatan awal pada subuh X dan V0Y-nya itu adalah V0 kali sin theta 60 kali sin 37 sama dengan 60 kali sin 37. Hasilnya adalah 36 meter per detik ya. Nah, saya hitung dulu di sebelah. Nanti ada saat diperlukan saya tinggal input saja nilai VOS dan VOY-nya. Nah, yang A, tinggi maksimum yang dicapai bola itu sudah ada formula langsung. Tinggi maksimum yang dicapai bola itu formulanya adalah VOY kuadrat dibagi dengan 2G. Kita tinggal input saja ya. VOY kuadrat itu adalah 36 kuadrat per 2 kali 10 dengan menggunakan kalkulator. 36 kuadrat saya bagi dengan 20. Saya dapat tinggi maksimumnya 64,8 meter. Kemudian yang B, pada detik keberapa bola mencapai tinggi maksimum tersebut? Saat mencapai tinggi maksimum, ya, saat mencapai tinggi maksimum, kapan dia mencapai tinggi maksimum? Yang ditanya adalah T-nya. Waktu mencapai tinggi maksimum itu adalah VOY dibagi G. VOY-nya adalah 36 dibagi G-nya 10, gravitasi, itu adalah 3,6 detik. Oke, kemudian untuk yang B. Kapan dan di mana bola menembus tanah? Kapan dan di mana? Kapannya itu adalah waktunya. Jadi saat bola menembus tanah atau jatuh ke tanah, kapan itu berarti T-nya itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. 2 kali 3,6 detik, yaitu 7,2 detik. Jadi 7,2 detik bola akan jatuh ke tanah. Dan di mana? Di mana itu maksudnya adalah jangkauan maksimumnya saat bola menembus tanah ya. Saat bola menumbuk tanah, itulah jangkauan maksimumnya. Kita boleh langsung input formulanya. V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Oke, saya langsung input ya. V0 kuadratnya adalah 60 kuadrat sin 2 theta sin 2 kali 37 gitu ya. Nah, jika tidak boleh kalkulator, sin 2 theta ini bisa kamu pecahkan menjadi 2 kali sin theta cos theta ya. Itu ya. Dibagi dengan 10. Kemudian dengan kalkulator saya hitung dulu 60 kuadrat dikali sin dari 2 kali 37 itu 74. Kemudian saya bagi dengan 10. Hasilnya adalah 346 meter jangkauan maksimumnya. Kemudian yang C, posisi bola saat 2 detik setelah bola ditendang. Oke, saat T-nya 2 detik. Bagaimana posisi bolanya ya? Saat T 2 detik, posisi itu maksudnya X dan Y-nya. X adalah VOX dikali T. VOX-nya sudah ada, kita dapat tadi 48 dikali 2. Posisi pada saat X itu adalah 96 meter. Pada saat Y-nya, posisi pada saat Y itu adalah formulanya Y sama dengan VOYT.
dikurang setengah GT kuadrat. POY-nya adalah 36 kali T-nya 2 detik kurang setengah kali gravitasi, setengah kali 10 itu 5 kali T kuadrat. Saya gunakan kalkulator. 36 kali 2 itu adalah 72 dikurang 5 kali 4 20. Saat itu Y-nya adalah 52 meter ya. Saat di waktu 2 detik. Oke. Sekarang yang D, kecepatan dan arah kecepatan saat T-nya 2 detik ya. Kecepatannya dan arah kecepatan. Nah, kita saat T-nya adalah 2 detik, Vx-nya selalu konstan sama dengan Vox. Tadi kita sudah hitung, Vox-nya adalah 48 meter per detik. Kemudian Vy-nya itu adalah GLBB, VOY kurang GT. VOY-nya adalah 36 kurang 10 kali 2, 36 kurang 20, 16 meter per detik. Sehingga saat T 2 detik, kecepatan bolanya adalah akar dari Vx kuadrat 48 kuadrat tambah Vy kuadrat 16 kuadrat ya. Saya gunakan kalkulator. Akar dari Vx kuadrat 48 kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat 16 kuadrat. Saya dapat hasilnya adalah 50,6 meter per detik. Saat T-nya 2 detik ya. Kemudian arah kecepatannya. Pada saat T 2 detik, arah kecepatannya kita hitung dengan menggunakan rumus theta, atau di sini saya gunakan alfa saja ya. Karena theta sudah kita pakai untuk sudut awal tadi, maka untuk arah kecepatan, saya gunakan alfa sama dengan arcus tangen Vy dibagi Vx sama dengan arcus tangen dari Vy-nya adalah 16, Vx-nya adalah 48. Sehingga saya dapat dengan kalkulator, arcus standar ini 16 bagi 48 atau sepertiga itu ya. Bagi hasilnya adalah 18,4 derajat. Oke, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Berikutnya kita akan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. A projectile is fired horizontally. Sebuah proyektil ditembakkan secara horizontal dengan kecepatan. Ya, kecepatannya adalah 30 meter per detik from the top of a cliff. Dari puncak sebuah tebing yang setinggi 80 meter. Saya gambarkan. Misalkan tebingnya seperti ini, gitu ya. Oke, ini tanah, ground levelnya. Ini tingginya adalah 80 meter, cliffnya di sini. Kemudian dia ditembakkan, sebuah proyektil ditembakkan mendatar ya, horizontally. Berarti di sini VO-nya adalah VOX-nya. Sama dengan 30 meter per detik. Dan keadaan awal di sini, VOY-nya tidak ada, karena arahnya langsung mendatar horizontal. Ini VOY-nya adalah 0 ya. Nah, nanti kemudian proyektilnya akan menempuh lintasan seperti ini, jatuh ke tanah ya, seperti ini. Oke, yang pertanyaan yang A. Berapa lama diperlukan dia akan menembuk level ground di dasar dari tebing ini? Oke, uh, kita ingat kalau ini gerakan dari proyektilnya itu dia tidak ke atas, tapi dia langsung lurus ke bawah. Artinya proyektil tidak sempat mengalami deceleration. Kalau dia ke atas akan mengalami deceleration. Tapi dia tidak ke atas, dia horizontal kemudian akan mengalami acceleration ya. Jelas A-nya adalah positif gravitasi, dia tidak sempat mengalami perlambatannya. Kemudian waktu menumbuk tanah, jarak yang ditempuh atau Y dalam hal ini adalah positif 80 meter juga ya. Itu jarak yang ditempuh. Ya, beda kasus kalau proyektilnya bergerak ke atas dulu, misalnya A-nya adalah minus gravitasi, sampai ke bawah Y-nya adalah minus 80 ya, karena dia kalau ke atas dulu. Karena kalau dia ke atas dulu, ke atas kita anggap positif, Y-nya ke bawah kita anggap negatif. Oke, kita mulai berapa lama yang diperlukan untuk strike the level ground.
sewaktu dia menumbuk tanah, Y sama dengan VOY tambah setengah GT kuadrat. Saya gunakan rumus GLBB. Y-nya adalah positif 80, VOY-nya 0, tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. T kuadratnya setengah kali 10, 5, 80 bagi 5, 16, berarti T-nya adalah 4 detik. Saat 4 detik, proyektil akan menumbuk tanah. Gitu ya. Kemudian yang B, berapa jauh ya, how far from the foot, berapa jauh dari kaki tebing dia menembus tanah, will it strike. Saat dia menembus tanah, T-nya 4 detik, sehingga jarak dari kaki tebing, jarak mendatarnya adalah, di sini dia, jarak mendatar yang dimaksud, X sama dengan Vx dikali dengan T. Vx dan Vox selalu sama untuk kecepatan pada arah sumbu X. 30 kali 4 detik, sehingga saat menumbuk tanah, jarak mendatarnya adalah 120 meter. Kemudian yang C, berapa kecepatannya ketika dia menumbuk tanah? Oke, kita sudah tahu menumbuk tanah itu dia 4 detik, saya hitung kecepatannya. Vx saat 4 detik itu selalu konstan sama dengan Vox 30 meter per detik. Sementara Vy-nya itu adalah VOY tambah GT ya, bukan kurang GT. Karena A-nya adalah positif gravitasi. VOY-nya adalah 0 tambah gravitasi 10 kali 4, ini adalah 40 meter per detik. Sehingga dengan menggunakan vektor, saya hitung kecepatan saat menumbuk tanah adalah penjumlahan vektor dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Saya input nilai Vx-nya 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Hasilnya adalah 50 meter per detik saat proyektil menumbuk tanah. Kemudian soal berikutnya, nomor 3. Kita tempel dulu soalnya di bawah. Ya. Oke, ini Kilauea in Hawaii, ini adalah nama sebuah gunung, adalah gunung yang paling aktif di dunia. Ya, paling aktif di dunia. Gunung api paling aktif. Oke, kita anggapkan sebuah batu rock yang besar dilemparkan dari gunung berapi dengan kecepatan 25 meter per detik seperti gambar. Dia dilempar seperti ini. Saya pertebal. Ini V0-nya ya, V0 dari batu yang terlempar gitu. V0-nya adalah 25 meter per detik. Pada sudut 35 derajat. Ini sudutnya ya, 35 derajat. Oke. Kemudian the rock akan menumbuk sisi dari vulkano ini, gunung api ini, pada sebuah ketinggian 20 meter, lebih rendah dari starting point-nya. Dia akan menumbuk, jatuh di sini ya, menumbuknya 20 meter lebih rendah. Jadi ini ke sini ini adalah 20 meter dari titik awalnya. Oke. Nah, untuk kasus ini, kita ingat benda dia sudah pertama kali bergerak ke atas dulu. Artinya A-nya adalah minus gravitasi, karena dia bergerak ke atas dulu, di sumbu Y mengalami deceleration ya, perlambatan. Saat jatuh ke tanah, Y-nya itu adalah negatif 20 ya. Kenapa? Karena dia bergerak ke atas terlebih dahulu. Jarak ke atas adalah positif, sehingga saat jatuh ke bawah, jarak ke bawah adalah negatif. Nah, kemudian untuk keperluan ini saya hitung dulu Vx-nya atau V0x-nya. V0 dikali cos theta. V0-nya 25 kali cos 35. 25 kali cos 35. Saya dapat dia 20,48. 20,48 meter per detik. VOY itu adalah VO kali sin theta, VO 25 kali sin 35. Hasilnya adalah 14,34. 14,34 meter per detik. Nah, data ini akan saya gunakan untuk menjawab. Kita jawab satu persatu. Untuk soal yang A, hitung waktu yang diperlukan untuk rock ini follow this path ya, mengalami berjalan di lintasannya. Hitung waktu yang diperlukan. Oke, jadi untuk menghitung waktu yang diperlukan jatuh ke tanah,
Kita mulai dari mana? Kita mulai dari Y-nya. Y-nya adalah min 20. Kita coba ya. Y sama dengan VOY kali T min setengah GT kuadrat. Ya, minus ya. Karena A-nya adalah minus. Y-nya adalah min 20 sama dengan VOY-nya adalah 14,34 kali T dikurang setengah kali G. Setengah kali 10 itu adalah 5T kuadrat. Saya pindah ruas. Oke. 5T kuadrat dikurang 14,34T dikurang 20 sama dengan 0. Itu ya. Kita akan menghitung. Ini adalah persamaan kuadrat. Saya akan coba hitung T-nya dengan menggunakan rumus. Jadi T sama dengan rumus A, B, C itu persamaan kuadrat. T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A ya. A-nya di sini adalah 5, saya tulis datanya. A ini koefisien dari T kuadrat, B koefisien dari T, min 14,34, C ini adalah konstantanya yang min 20. Oke ya, saya dengan menggunakan kalkulator, saya mau langsung hitung hasilnya. Ya. Oke, A-nya adalah 5, saya hitung dulu di kalkulator. Kemudian B-nya min 14,34. Dan C-nya adalah minus 20. Saya dapat T-nya adalah 3,9 detik. Ya, ada dua jawaban. T yang pertama 3,9 detik. T yang satu lagi itu adalah min 1, ya. Min 1,0 detik. Tentu yang minus kita reject, ya. Kita ambil yang 3,9 detik, ya. Oke, inilah waktu yang diperlukan untuk batu ini berjalan melalui lintasannya seperti ini. Kemudian yang B, what are the horizontal distance? Berapakah jarak horizontalnya? Artinya dari sini sampai ke sini. Itu jarak horizontalnya saat batu menumbuk tanah ya. Oke, untuk jarak horizontal kita gunakan rumus X, jangkauannya itu adalah V0X dikali T. T di sini adalah T saat batu menumbuk tanah di bawah ya. Kita sudah hitung di sini 3,9. VOX-nya adalah 20,48 dikali T 3,9 detik. Saya dapat horizontal distance ya dengan menggunakan kalkulator 20,48 dikali dengan 3,9. Hasilnya adalah 79,8 meter ya. 87 berarti 0,9 ya. Saya ulangi di satu desimal. 9 meter horizontal distance-nya. Kemudian yang C, what are the velocity of the rock at impact? Berapakah kecepatan dari rocknya ketika dia menumbuk tanah? Oke ya. Oke, saat menumbuk tanah, T-nya saya ambil dulu 3,9 detik. Berapakah kecepatannya? Saya hitung Vx-nya sama dengan V0x sama dengan 20,48 meter per detik. Vy-nya saat jatuh ke tanah itu adalah VOY kurang dengan GT ya. VOY-nya adalah 14,34 dikurang G-nya 10 kali T-nya 3,9. Saya pakai kalkulator, kita hitung. 14,34 dikurang 10 kali 3,9 ya 39. Hasilnya adalah minus 24,66 meter per detik. Bertanda negatif karena arahnya ke bawah, itu ya, saat menumbuk tanah. Nah, dari data Vx dan Vy, maka kecepatan total batu saat menumbuk tanah adalah saya jumlahkan dengan aturan vektor, yaitu Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Oke, saya gunakan kalkulator lagi. Akar dari 20,48 kuadrat ditambah dengan 24,66 kuadrat. Hasilnya adalah 32 ya.
32,1 meter per detik. Inilah kecepatan saat batu menumbuk tanah. Berikutnya, saya ke soal nomor 4. Tentang soal. Oke, a certain airplane, sebuah pesawat dengan speed 290 km per jam per hour ya, VO-nya. Oke, saya tulis dulu datanya. VO-nya 290 km per hour. And is diving at angle, tanya adalah, di gambar sudah kelihatan 30 derajat di bawah horizontal. Ketika pilot rilis melepaskan sebuah radar, ya, ketika pilotnya melepaskan sebuah radar gitu ya. Horizontal distance between the release point-nya di soal ditulis D. Nah, D di sini adalah 700 meter ya, data dari soal. Yang A, berapa lama? How long? Ya, berapa lama radar ini selama berada di udara? Dan B, how high? Seberapa tinggi titik peluncurannya? Ya, di sini titik peluncurannya Y-nya seberapa tinggi? Oke, kita akan mulai. Saya cari dulu, ubah ke meter per detik, kita convert unitnya 90 km kali 1000, jadi meter, dibagi, ini anggap 1 jam ke detik kali 3600 detik. Nah, ini sudah meter per detik ya. Kita hitung, 290.000 dibagi dengan 3600. 80,55 ya. Saya tulis 2 desimal dulu. Meter per detik ya. Saya pakai 2 desimal, nanti hasil jawaban akhir baru saya bulatkan ke 1 desimal. Oke, dari sini saya mau hitung VOX-nya dulu. Itu adalah V0 kali cos theta. V0-nya 80,55 dikali dengan cos 30. VOX-nya kita hitung. Dikali dengan cos 30. Saya dapat 69,76 meter per detik. VOY-nya adalah VO sin theta 80,55 dikali dengan sin 30. Kalkulator lagi, 80,55 dikali dengan sin 30, 40,27 ya. 40,28 meter per detik. Oke, saya sudah hitung VOS dan VOY. Nanti akan saya gunakan dalam perhitungan. Yang A, seberapa lama ya di koinnya ini ada di udara. Berarti T yang ditanya ya, dari T dari awal sampai T jatuh ke tanah. Oke, kita mulai, dia tanya seberapa lama radarnya itu selama di lintasannya. Ada data D, kita gunakan. D atau X itu ya sama dengan VOX dikali T. Sama dengan VOX-nya adalah D-nya adalah 700, VOX-nya 69,76 dikali T. Maka waktunya selama di udara adalah 700 dibagi 69,76 ya. Nah, hitung 700 dibagi 69,76. T-nya itu adalah 10,03 detik. Waktu selama dia di udara. Kemudian yang B, berapa berapa tinggi titik rilis poinnya. Oke, nah ingat ini bendanya ini ya, radar ini bergerak dari atas, dia tidak sempat menuju ke atas langsung ya, dia langsung ke bawah, langsung ke bawah. Artinya A-nya di situ adalah positif gravitasi, Y-nya di sini jarak lintasan ini atau tingginya juga kita anggap positif ya, karena dia tidak sempat bergerak ke atas, dia langsung ke bawah. Beda kasus seperti soal tadi, dia soal nomor 3 dia ke atas dulu, makanya A-nya negatif G, dan Y-nya waktu mencapai tanah kita anggap negatif, min 20 ya. Oke, how high release point-nya? Kita coba hitung Y-nya berapa meter ya. Uh, kita gunakan rumus nih, Y sama dengan VOY kali T ditambah, bukan dikurang ya, ditambah setengah GT kuadrat, karena A-nya positif gravitasi. Saya langsung input VOY-nya 40
10,28 kali T, waktunya sampai ke bawah 10,03, ya. Ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. 10,03 kuadrat. Oke, kita coba hitung ini. 40,28 dikali dengan 10,03 dikurang dengan setengah kali 10, kemudian dikali 10,03 kuadrat. Hasilnya ini adalah, eh, saya coba hitung ini, ditambah dengan 40,28 kali 10,03 ditambah dengan setengah kali 10, eh, 10 dikali dengan 10,03 kuadrat. 3 kuadrat. Hasilnya adalah 907,01 meter, ya. Jadi ketinggian pesawat saat diluncurkan radarnya itu adalah 907,01 meter. Oke, begitu pembahasan dari 4 soal tentang gerak parabola.